Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas bencana kebakaran hutan dan lahan. Pak Abednego, sebelum kita membahas upaya pencegahan, saya sebelum itu mau nanya, pemerintah RI mengaku menemui berbagai kesulitan ya dalam memadamkan api di titik kebakaran hutan dan lahan. Apa saja sebetulnya kendala itu? Karena tadi Pak Abednego juga bilang masih banyak loopholes yang jadi masalah. Ya, kalau kendala teknis di lapangan itu paling utama misalnya lokasi ya, yang remote gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu ketersediaan air, gitu ya. Artinya tidak semua titik itu punya sumber-sumber air yang bisa digunakan, apalagi ini di musim kemarau, begitu ya. Kemudian yang ketiga itu memang skala kebakarannya yang sudah luar biasa. Jadi misalnya beberapa waktu yang lalu ketika di Sumatera Selatan terbakar di kawasan Musi Banyuasin itu, helikopter itu ya seperti capung kecil aja itu di antara kepungan asap. Artinya memang magnitude kebakarannya itu sudah sangat besar. Pak Rifani, mungkin saya mau tahu tanggapan Bapak. Iya, pertama menurut saya ya, kita sebetulnya kalau soal sumber daya untuk melakukan pemadaman, penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, itu relatif tidak kurang, mencukupi menurut saya. Jadi apalagi kalau kita sudah mau belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah lewat, kita tahu kok di mana saja sebetulnya lokasi-lokasi yang rawan terjadi kebakaran. Misalnya orang sekarang bicara soal perkebunan sawit gitu ya. Itulah yang menjadi penyebab kebakaran. Tapi kita tahu, Pak Nego dengan saya sudah lama berkecimpung di sektor sawit misalnya. Indonesia itu hampir 14 juta hektar kalau tidak salah perkebunan sawitnya. Tapi tidak semuanya terbakar. Yang saat sekarang terbakar mungkin kurang lebih 1 juta sekian barangkali ya perkebunan sawitnya gitu. Dan itu pun lokasinya sudah bisa kita deteksi gitu. Nah, terutama kalau yang banyak mengeluarkan asap itu adalah di kawasan-kawasan gambut gitu. Nah, otomatis kalau kemudian mau bicara terkait dengan penanganan atau pencegahannya, tentu ada treatment yang berbeda antara perkebunan yang berada di tanah mineral dengan perkebunan sawit yang berada di tanah-tanah gambut gitu. Itu sudah harus bisa terpeta. Nah, terkait dengan hal ini yang persoalannya di Indonesia ini, pendekatan terkait dengan penanganan atau pengelolaan lahan ini sangat teritorialistik. Ini punya saya, ini kawasan saya gitu ya. Misal saja deh kalau terkait dengan sawit, komoditi sawit ini yang paling sering bicara terkait dengan teritorialistiknya adalah Kementerian ATR BPN dalam hal ini dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian kalau terkait yang gambutnya lagi, itu adalah Badan Restorasi Gambut misalnya. Di satu sisi sektor yang ini tidak mau kewenangan mereka itu dimasukin oleh kewenangan yang lain, misalnya seperti itu gitu. Ini menjadi problem sebetulnya gitu. Sehingga kadang-kadang sumber daya yang ada, baik sumber daya pengetahuan, baik sumber daya finansial, baik sumber daya pengetahuan, itu tidak bisa bergerak. Terhenti ketika masing-masing sektor itu bicara terkait dengan kewenangannya, terkait teritorialistiknya, dan ini terbukti begitu ya. Ini kita bisa lihat bahwa ketika kebakaran lahan terjadi, itu kadang-kadang masih dikatakan bahwa ini tanggung jawabnya hanya satu sektor. Misalnya adalah kalau di kawasan hutan ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lah yang menjadi sasaran telunjuk tangannya. Padahal ini enggak menurut saya gitu ya. Presiden sudah mengatakan bahwa, berulang kali mengatakan bahwa penanganan ini itu harus melibatkan semua pihak, harus ada kerjasama semua pihak gitu. Ini harus dikeroyok bersama-sama begitu. Nah, kalau kemudian kita masih bicara konteks pencegahannya itu adalah sektoral, saya yakin ini tidak akan berhenti, akan terjadi perulangan gitu. Berikutnya saya ingin menambahkan bahwa kawasan gambut atau kawasan hutan atau kawasan perkebunan di Indonesia ini itu bukan satu kawasan yang lowong, bukan satu kawasan yang tidak ada penghuninya. Kita tahu bahwa tahun 2000
2012 barangkali ya, atau 2010 sekitar itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa ada 30.000 lebih desa di dalam kawasan hutan. Jadi ada banyak aktivitas di dalam kawasan tersebut gitu. Nah, peta yang ada saat sekarang ini, peta kawasan kebakaran atau kemudian peta-peta yang terkait dengan hotspot itu adalah peta-peta hanya teritorialistik. Bukan peta yang menunjukkan informasi sosial, informasi ekologi yang ada di dalam peta tersebut gitu. Apakah kalau kawasan gambut, apakah gambutnya masih bagus? Itu belum ada petanya yang memberikan informasi. Apakah tidak ada aktivitas masyarakat di dalamnya? Apakah tidak ada desa di dalamnya? Itu tidak ada. Orang hanya bicara ini titik kebakarannya, wilayahnya adalah wilayah hutan. Ini kebakaran wilayahnya perkebunan. Padahal saya sangat meyakini sekali bahwa di dalam kawasan tersebut itu ada yang namanya aktivitas manusia di dalamnya, entah itu penduduk desa gitu setempat, atau kemudian juga aktivitas ekologis yang lain yang tidak terinformasikan. Kalau ini ada, maka kita bisa mengukur lebih cermat dampak sekaligus untuk antisipasi penanganannya ke depan. Ya, jadi apa yang harus diubah? Apa peraturannya memang lemah atau gimana? Ya, seperti Presiden mengatakan bahwa kita harus out of the box ya. Jadi kalau yang sekarang ada misalnya terkait dengan apa yang terakhir saya katakan, ini salah satu contoh saja terkait dengan informasi sosial dan ekologinya. Presiden sudah berkomitmen untuk dilakukan satu peta, misalnya Pak Nego ya. Nah, satu peta ini itu untuk mensinergikan semua peta-peta sektoral yang ada di dalam satu peta yang bisa menjadi rujukan. Mari kemudian kita isi peta tersebut, mari kemudian didorong agar proses penetapan satu peta ini itu bisa lebih cepat gitu ya. Sekaligus mari diisi dengan data-data sosial dan ekologinya. Seperti itu, sehingga kita bisa mendeteksi mana kawasan-kawasan yang rawan memang kebakaran, yang butuh treatment lebih gitu ya, ketika terjadi musim kemarau dan segala macamnya. Itu salah satu contoh saja. Banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya lagi dengan melibatkan masyarakat peduli gambut atau organisasi komunitas. Itu tidak hanya digerakkan ketika terjadi kebakaran, tetapi justru digerakkan untuk menjadi pembawa pesan, menjadi pengelola kawasan gambut untuk melakukan restorasi di kawasan gambut tersebut. Seperti itu. Tapi ada perbedaan nggak ya Pak Nego dengan yang terjadi di 2015 dan sekarang? Perbedaan secara ini masih harus dicek kalau dalam konteks data ya. Tetapi dampak yang kita lihat bagaimana di tingkat masyarakat itu sudah hampir sama ya dengan kejadian 2015. Ini juga ini juga mengkhawatirkan kita. Karena yang harus kita lihat pertama itu dampaknya ini bukan hanya ke manusia sebenarnya, tetapi kita tahu juga ke keanekaragaman hayati kita dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga nanti biasanya kalau udah kayak gini nanti sangat potensi kita tahun depan itu gagal panen misalnya. Karena banyak insek seperti serangga dan lain sebagainya yang berfungsi untuk pertanian dan perkebunan kita itu terganggu dengan asap ini gitu loh. Jadi bahkan mungkin musnah gitu. Nah, kembali lagi yang terkait tadi disampaikan terkait dengan upaya-upaya apa. Nah, memang kita akan terus melihat nanti kinerja dari beberapa sektor yang harus kita menurut kami ya, saya sudah nyampaikan ke pimpinan, ke kepala staf untuk setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu kinerja penegakan hukumnya. Itu sejauh mana sebenarnya sampai sekarang ini. Kemudian yang kedua, kinerja pemulihan gambutnya atau restorasi gambutnya. Kemudian kinerja dari evaluasi perizinannya. Kemudian kinerja dari hubungan kerja tadi yang sektoral tadi itu antara kementerian, lembaga dan daerah. Karena semua 4 hal ini ada di dalam ruang yang kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Nah, ini di tingkat lapangan memang kita harus mendorong tadi peran serta masyarakat yang lebih kuat lagi gitu ya. Di mana masyarakat memang punya kesadaran yang besar sehingga bukan hanya tidak menggunakan api gitu, tapi juga bisa melaporkan atau menginformasikan pelaku-pelaku di lapangan itu seperti apa. Nah, seperti saya sampaikan tadi itu kita tahu bahwa wilayah kita itu sangat luas. Nah, ketika wilayah sangat luas, nggak mungkin aparat kita itu mampu memonitor keseluruhannya kalau tanpa dukungan masyarakat. Itu udah teori yang dan praktek yang memang harus terjadi sebenarnya. Nah, tapi di kita ini kan belum sampai sangat meluas ke arah sana.
memang ada upaya-upaya dilakukan terkait dengan pemberdayaan masyarakat gambut dan lain sebagainya. Tapi kebakaran saat ini menunjukkan bahwa tidak semua wilayah bisa kita jangkau. Baik. Gitu. Baik Pak Nego, kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana.